Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, hormat, penyembahan dengan penuh rasa kagum kepada Tuhan yang begitu mengasihi hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Karena Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik. Kau sangat baik bagi kami. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain selain Engkau. Sungguh kami kagum. Kami hormat akan Engkau. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sungguh indah tiada tandanya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Mulia yang berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Haleluya. Kau sungguh indah tiada tandanya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah yang mulia berkuasa. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
akan kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Ya Allah, Ya Allah, dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Ya Allah, dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum Kami kagum akan Engkau, kami hormat padamu, kami hormat akan Engkau. Penuh rasa kagum kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Dengan penuh rasa hormat kami menghampiri tahta kasih karunia. Sebab kau sungguh indah, sungguh mulia. Kau satu-satunya Allah, tiada yang lain. Kami menyembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan namamu, kami puji, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, Tuhan, kami menyembah, kami menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Allah dahsyat, Allah hebat, Allah luar biasa. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji di sini. Hanya Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Mulia, mulia,
mulia, mulia, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Pengharapan yang tak pernah mengecewakan, jawaban yang tak pernah salah, pertolongan yang tak pernah terlambat. Engkau kekuatan bagi kami, Engkau perlindungan yang teguh, kota benteng, tubuh pertahanan, menara keselamatan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, sebab Engkau Immanuel yang selalu ada bersama kami. Engkau yang menyertai hidup kami di setiap musim, di setiap kejadian. Kau selalu ada, Kau selalu ada. Dan Kau yang bertindak beri pertolongan bagi kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang meneguhkan hatiku. Engkau yang berpindah
anugerahmu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidup, tak pernah membiarkan ku sakit. Aku matang jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah meragukan kasih. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenan tanganmu yang terbuka hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Amin. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, 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 Bapa. Amin. Ku lewati semua perjalananku yang terjungkan hatiku. Engkau yang bertindak, ya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Kami hidup hanya karena limpahan kasih karunia dan anugerah-Mu yang terus dan senantiasa Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami di setiap musim, kejadian dan peristiwa dalam hidup kami. Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau, Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Bahkan saat dalam lembah kekelaman, Kau ada bersama kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menyertai kami. Waktu kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih
Kami memuji, kami menyembah, meninggikan. Sebab pagi hari ini kami juga mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Supaya kami dikuatkan, diteguhkan, dan dihiburkan oleh firman. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya. Dan itu yang menenangkan dan menyegarkan jiwa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita mau lanjut kepada pembacaan kita pada kitab Zefanya. Di dalam pasalnya yang ketiga. Jadi kita tahu bahwa Zefanya ini hidup di zaman Raja Yosia. Dan dia masih keturunan atau masih sanak saudara dari Raja Hizkia. Sehingga Zefanya mempunyai akses langsung untuk masuk di intern kalangan kerajaan. Dan kita tahu zaman Yosia itu adalah zaman di mana sedang ada pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia karena generasi sebelumnya itu melakukan hal-hal yang jahat. Tapi ketika Yosia dilantik menjadi raja sejak masa mudanya, bahkan kanak-kanak lebih tepatnya, dan ketika dia berjalan di dalam pimpinan orang-orang yang rohani di sekelilingnya, dia melakukan beberapa pembaharuan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun tentu ada hal-hal yang tetap perlu dibenahi dalam zaman ketika Yosia memimpin. Sehingga apa yang kita baca di dalam kitab Zefanya, itu juga ada teguran, ada peringatan, walaupun tentunya di pasal yang ketiga ini nanti pada akhirnya tetap selalu ada janji keselamatan. Karena sekali lagi, berkali-kali kita belajar dari perjanjian lama, dan kita selalu diingatkan bahwa Allah itu kasih. Jadi Allah itu bukan otoriter serta-merta ketika umat pilihannya bersalah langsung dihukum, dibinasakan. Nggak seperti itu. Prosesnya selalu adalah dikirim nabi, ditegur, diingatkan berulang-ulang. Tapi ketika mereka tetap keras hati, ya pendisiplinan harus tetap dijatuhkan. Karena sekali lagi Allah itu kasih, tapi Allah itu juga adil. Jadi bukan serta-merta seperti gambaran banyak orang ketika membaca perjanjian lama. Oh, Allah itu kejam, Allah itu bengis. Orang yang berbuat salah langsung dihukum. Nggak seperti itu prosesnya Bapak Ibu. Selalu didahului dengan nasihat, teguran, peringatan, dan itu nggak cuma sekali, berkali-kali. Nah, itulah kasih dan keadilan Allah yang kekal. Sama berkali-kali kalau di Kempria ada nilai lembut dan tegas. Apa itu lembut dan tegas? Anak kalau salah dipanggil, diberitahu salahnya. Dan kalau perlu didisiplin, baru didisiplin. Kalau memang nggak perlu, ya nggak usah didisiplin. Cuma cukup dinasehati. Apalagi ketika dinasehati, diperingatkan, terus bertobat. Seperti contoh kasus Niniwe di awal. Ya mereka nggak didisiplin. Nah, sekali lagi, karena Allah itu kasih dan keadilannya. Nah, makanya Paulus kepada jemaat di Roma pernah katakan, ya perhatikanlah kasih, tapi juga kekerasannya. Kasih dan keadilan Allah. Nah, itu yang bisa kita belajar untuk terus mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Tapi kalau ketika kita mulai mau menyimpang, kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu juga adil.
Tuhan akan nasihati, tegur, peringatkan kita. Tinggal kembali respon hati kita. Makanya balik-balik ya jaga hati kita Bapak Ibu. Nah di pasal yang ketiga, saya akan bacakan hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geranku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, Yosia ini memerintah menggantikan sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di kitab 2 Raja-Raja pasal 22 dan pasal-pasal sebelumnya tentunya. Nah, ketika Yosia diangkat menjadi raja, usia dia itu pada waktu itu baru 8 tahun. Jadi masih sangat kanak-kanak. Jadi dia diwarisi situasi keadaan kerajaan yang benar-benar kacau balau, keadaan yang benar-benar rusak karena kejahatan raja-raja sebelumnya. Ada Raja Manasye, dan bahkan ada beberapa raja sebelumnya melakukan hal yang jahat. Nah, tentu bukan serta-merta ketika umur 8 tahun Yosia langsung mengadakan pembaharuan. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja pasal 22, ya dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, berarti umur 8 tambah 18 tahun. Nah, di rentang waktu itulah nabi-nabi itu memperingatkan, menasehati, mengajar. Makanya bersyukur ya Raja Yosia taat mendengar, walaupun seperti saya katakan waktu awal-awal ya tentu karena dia masih kanak-kanak, tapi setelah 18 tahun kemudian tentu karena setiap pagi tadi katakan di dalam kitab Zefanya, Tuhan itu terus dengan penuh kesabaran mengingatkan, sekalipun keadaannya seperti apa yang digambarkan di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Tapi ayat 5 kan tadi dikatakan gitu, tapi Tuhan adil di tengah-tengahnya. Ia tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Nah, durasi 18 tahun dalam pertumbuhan Raja Yosia. Nah, firman Tuhan disampaikan dan akhirnya Yosia menangkap kebenaran itu. Sehingga kalau kita baca terus ayat yang ke-9 dari kitab Zefanya, janji keselamatan, karena kita tahu sekali lagi kalau Bapak Ibu baca di kitab 2 Raja-Raja, kemudian orang-orang yang diutus Yosia untuk merenovasi bait suci, menemukan kitab Taurat. Dan ketika dibacakan mereka menjadi gentar, mereka bertobat. Nah, makanya
Ya, sekali lagi, Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih, tapi dia juga adil. Ketika tetap keras kepala, ya pendisiplinan pasti akan turun. Tapi di balik setiap nasihat, teguran, peringatan, ada juga janji keselamatannya. Jadi keputusan tetap ada di tangan kita. Allah nggak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih dan keadilannya tetap seimbang. Ya, walaupun tentu sekali lagi bersyukur di dalam Yesus, kasih dan keadilan Allah bertemu dalam pengorbanannya. Tapi sekali lagi bukan berarti kita merdeka melakukan dosa lagi. Bukan. Seperti Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 dengan jelas itu mengingatkan kita. Jadi saya akan baca selanjutnya ayat yang ke-9, janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Nah, ini tentu janji. Jadi Tuhan bukan cuma memberikan teguran, peringatan, langsung hukum. Tapi juga ada janji ketika mereka mau bertobat, mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan, ya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan menyatakan kasih setianya. Tuhan akan menyatakan kemurahan, kebajikan, dan segala hal yang terbaik. Jadi sekali lagi hari ini Bapak Ibu, melalui kitab Zefanya, kita juga terus diingatkan, kita dinasehati untuk kita terus berlaku bersih, berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Karena sekali lagi kasih dan keadilan Allah itu tetap kekal, walaupun sekali lagi saya katakan, kasih dan keadilan Allah itu bertemu di dalam pengorbanan Yesus, sehingga setiap kita, orang-orang yang percaya, mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima anugerah hidup yang kekal. Tapi biarlah di dalam perjalanan rohani kita, spiritual journey kita, kita mau benar-benar berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang ke kanan, ke kiri,
Dan kemudian kalau kita tetap menyimpang, sekalipun berkali-kali diingatkan, berkali-kali ditegur, berkali-kali diperingatkan, ya kalau kita tetap keras kepala, tegar tengkuk, ya kita akan mengalami pendisiplinan. Tapi tentulah bukan itu lagi cara hidup kita. Kita mau berjalan di dalam jalan kebenaran, di dalam penyertaan Tuhan, semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan, semakin hari di setiap musim hidup kita, di dalam setiap peristiwa kejadian kita, kita taat kepada firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, dan akibatnya adalah kita menerima segala hal yang baik dari Tuhan. Karena sekali lagi, kasih Tuhan tentang hidup yang kekal, keselamatan, itu gratis, tanpa syarat. Tetapi untuk kita menikmati janji-janji Tuhan, penggenapan firman Tuhan dalam hidup kita, itu ada syarat. Syaratnya apa? Ya taat kepada firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya sebagai gaya hidup. Seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan setiap hari di Koram Deo. Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini, di sepanjang hari-hari hidup Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mengerti, memahami firman itu, mempercayai firman itu, dan kemudian otomatis itu menjadi gaya hidup kita. Dan ketika kita melakukan firman-lah, kita akan menikmati penggenapan janji firman Tuhan. Nah, seperti itulah seharusnya jalan hidup kita. Walaupun sangat miris Bapak Ibu, ada begitu banyak orang udah jadi puluhan tahun jadi Kristen, tapi hidupnya, kelakuannya masih saja seperti bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Nanti kalau sudah kena tegur, marah, marah sama Tuhan, ngambek. Nanti kalau udah terpuruk, udah nggak sanggup lagi, baru cari Tuhan lagi. Nah tentu kita nggak lagi di level orang-orang seperti itu. Walaupun sekali lagi, di dalam kekristenan masih begitu banyak orang model seperti itu. Karena tertipu oleh iblis. Ya bangsa Israel aja gitu, Pak. Ya tokoh-tokoh Alkitab aja juga gitu, Pak. Siapalah aku, Pak. Dan berkali-kali saya katakan, seharusnya firman Tuhan itu diberikan kepada kita, ya hanya untuk dua hal. Jadi contoh dan peringatan. Yang baik ya kita ikutin, yang nggak baik ya jangan diikutin. Sesimpel itu sebenarnya memahami firman. Tapi iblis yang memutar balik keadaan, memutar balikan kebenaran, dan banyak orang yang tertipu. Kalau masih di level salah jalan, ya masih gampang. Dinasehati lagi firman Tuhan, dia balik. Tapi kalau sudah salah di pikirannya, wah itu udah berat itu. Oleh sebab itu bersyukur, dan sekali lagi saya memberi apresiasi bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini tekun, mengikuti Koram Deo, menerima firman setiap hari. Dan saya berdoa biarlah firman yang kita terima setiap hari itu benar-benar dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita dan kita taat melakukannya. Sehingga kita menikmati janji-janji firman Tuhan itu digenapi. Kita mengalami damai sejahtera, menikmati ketenangan dan ketenteraman di sepanjang hari-hari hidup kita. Bahkan kita mengalami kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu mau menambahkan sesuatu apa yang didapat pagi hari ini dari kitab Zefanya pasal 3. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Buat hari ini, kami bisa bangun dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini juga Tuhan, yang mengingatkan kebenaran firman-Mu atas hidup kami ya Tuhan, supaya kami lebih lagi mengenal Tuhan, kami lebih lagi menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kami, karena kasih-Mu ya Tuhan,
yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya pada saat kami lemah, Tuhan sudah menganugerahkan kasih, keselamatan kepada kami ya Tuhan. Kami mau terus mengingatinya ya Bapa. Dan juga Tuhan, terima kasih ya Bapak, Tuhan juga mengingatkan kami bahwa Tuhan itu juga adil. Apabila kami hidup tidak benar, menyimpang ya Tuhan, kami juga akan menerima setiap akibat yang kami lakukan ya Bapak. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Kami terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah hidup kami juga tidak akan khawatir lagi karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa ya Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman pagi hari ini dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati Pak Heri, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati senantiasa. Dan juga setiap keluarga kami ya Tuhan. Baik suami, baik istri, anak-anak, menantu, cucu kami Tuhan. Dimanapun mereka berada juga ya Bapak, Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup mereka, yang selalu menuntun langkah mereka supaya mereka hidup sesuai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hidup yang selalu percaya, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan juga berkati usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Koah Hyong ya Tuhan. Telah semakin hari, semakin Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kesembuhan yang terbaik. Biarlah setiap organ-organ tubuhnya Tuhan boleh pulih, boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya ya Bapak. Bahkan menantu dan cucunya Tuhan juga berkati ya Bapak. Kami serahkan Ko Ahyong ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas. Tuhan terus memberikan kesehatan, pemulihan yang terbaik kepada Ibu Dorcas. Biarlah melalui Ibu Dorcas juga kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapak. Tuhan juga berkati anak-anak dan juga orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan keluarga Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan memberikan keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada juga Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada di dalam pemerintahan bangsa ini. Dan juga setiap kebijaksanaan yang diambil untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pak Eri. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sampai hari ini, Engkau tetap mendapati kami taat dan setia kepadamu. Biarlah semua itu kami lakukan karena kami mengasihi Engkau, bukan kami mengharapkan sesuatu daripadamu. Karena sesungguhnya Engkau sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Sebab itu biarlah kami menjadi pribadi yang suka akan firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya sebagai gaya hidup. Sehingga hidup kami menikmati damai sejahtera, hidup kami menikmati ketenangan, ketentraman, sukacita, bahkan kuasa Tuhan. Dan khususnya di sepanjang hari ini, biarlah kami menikmati penyertaan-Mu, kami menikmati dan mengalami kuasa-Mu, menikmati kelimpahan berkat dan kasih karunia-Mu di dalam seluruh aktivitas yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan berkati dan buat berhasil. Sebab itu tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat magari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah namamu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus,
menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan memberkati.